Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamul ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, serta nanti kita andalkan untuk kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW dengan mencintai mereka, para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi anugerah sekaligus ujian untuk kita semuanya. Dikatakan sebagai anugerah karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ahlu baiti amanun di ahlil ardi kan nujumi amanun di ahlis sama. Fa iza zahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Keluargaku adalah juru aman di muka bumi ini, sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan pengaman bagi penghuni langit. Kalau tidak ada lagi sudah keluargaku, maka akan terjadi kepada mereka seperti yang dijanjikan terkait dengan urusan-urusan kiamat. Alhamdulillah, pada malam ini banyak para habaib bersama kita di atas panggung maupun di bawah panggung. Khususnya yang saya muliakan, saya cintai, saya hormati pesan saya Habib Helmi Al-Idrus, dan juga semua para habaib yang hadir yang telah menasihati kita tadi. Yang pertama Sayyid Alawi, dia punya putra yang beliau itu telah menempuh pendidikannya setelah dari pondok pesantren Darul Dakwah, kemudian meneruskan di Makkah Al-Mukarramah selama 4 tahun, dan alhamdulillah sudah pulang langsung kawin dan sekarang sudah punya anak, sehingga kemudian keluarlah sebuah kaidah, kalau anak pondok dapat anak pondok cepat punya anaknya. Alhamdulillah beneran kaidah itu. Setelah kawin 11 bulan sudah punya anak. Hingga alhamdulillah kemarin saya antarkan cucu ke Jakarta. Semoga cucu yang berlahirkan menjadi anak perempuan yang solihah, membanggakan kedua orang tuanya. Dan semoga Ananda Alawi bisa lebih baik dan tidak seperti ayahnya. Semoga lebih baik daripada ayahnya, dan semoga bisa membanggakan kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah juga ada Habib Syafiq, beliau adalah ipar saya. Beliau setelah menuntaskan pelajarannya di Pondok Dalwah, kemudian meneruskan pelajarannya di Ahqaf di Hadramut 5 tahun sana, dan alhamdulillah sekarang sudah pulang, masih mengabdi dulu di Dalwah, dan insya Allah tahun depan beliau akan buka pesantren di Sukabumi. Kita doakan semoga dimudahkan untuk beliau membuka pesantren dalam keadaan fi riayatillah, fi inayatillah, fi nadarillah, dan fi nadari Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua para habaib, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, kita takzimkan para alim ulama, para pewaris tahta Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai manusia termulia yang ada di muka bumi. Mereka disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mereka adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita damba-dambakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan terkait dengan diri Nabi Muhammad ada pada diri ulama. Kita ingin berkahnya Nabi Muhammad, cari keberkahan tersebut dari diri ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa tersebut kepada para ulama. Kita ingin menggembirakan Nabi Muhammad, gembirakan para ulama.
Yang demikian itu dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang datang berjenguk, berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku, kata Nabi Muhammad. Man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang datang berselamat dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang berselamat denganku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman jalasani. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, seakan-akan dia itu duduk bersamaku. Lalu kata Nabi Muhammad, dan yang barang siapa banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, berada di dalam hati para ulama sehingga kita berada di dalam hati Nabi Muhammad, berada di dalam mata para ulama berarti kita berada di dalam pandangan Nabi Muhammad. Dan semoga kita termasuk yang menggembirakan Nabi Muhammad dengan kita menggembirakan para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya cintai Kiai Ain, Kiai Anwar, Kiai Uci, Kiai, semua para kiai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu, keluarga besar pada almarhum Kiai Mastur, serta semua Ustadz 12 yang saya hormati, grup 12 yang saya muliakan dan saya cintai. Semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, ditambah cinta nabinya untuk mereka semuanya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, para pejabat yang hadir, baik sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa, dan semua yang terkait dengan jabatan yang mengurusi kita semuanya, semoga mereka juga panjang umurnya, sehat badannya. Yang saya muliakan, yang mengundang saya jauh-jauh sehingga alhamdulillah pada malam ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudari saya yang sebelum kita berjumpa sekarang ini, jauh sebelumnya kita sudah diperjumpakan dan dipertemukan di alam arwah. Kata Nabi Muhammad, al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu di alam rohnya, itu adalah suatu ciptaan yang Allah ciptakan banyak, seperti binatang-binatang kecil serangga yang berkumpul di suatu alam, yang berjumpa, bertemu, maka pasti akan bertemu di dunia. Kalau bertemunya bertatap muka, maka pasti bertemunya dalam keadaan cocok. Tapi kalau bertemunya dengan membelakangi, maka nanti di dunia akan bertemu tapi dalam keadaan membenci. Semoga kita termasuk yang bertatap muka sehingga kita saling mencintai. Dan alhamdulillah saya senang, gembira, bahagia pada malam ini karena kami melihat wajah-wajah yang menyenangkan, membahagiakan, wajah-wajah yang kalau kita melihatnya adem hati melihatnya. Semoga kita semuanya termasuk yang saling mencintai karena Allah. Karena memang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin tahu bagaimana mutu keimanan kita, bagaimana mutu ketakwaan kita, nggak perlu kita datang ke dukun, karena datang pada dukun termasuk dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad SAW, yang datang kepada dukun sekali datang 40 hari sholatnya tidak akan diterima, dan itu termasuk dosa yang paling besar kalau melakukan suatu kesyirikan. Nggak perlu datang kepada seorang wali untuk melakukan tes keimanan, tes ketakwaan, tidak perlu. Tapi kalau kita ingin mengukur bagaimana mutu keimanan kita, kita tinggal tengok, tinggal lihat siapa yang di depan kita, siapa yang di samping kita, siapa yang di belakang kita. Kalau kita lihat ini adalah kandaku, ini adalah adindaku, kita jangan katakan ini orang Madura, ini orang Jawa, ini orang Sunda, semuanya saudara saya. Itu saudara saya, yang jauh itu saudara saya. Kalau kita mengatakan demikian berarti telah sempurna keimanan kita. Semoga kita termasuk yang semacam itu, saling merangkul, saling mencintai, dan saling mendahulukan, saling mengutamakan, tidak saling membenci, saling menyadari bahwasanya satu dengan yang lainnya merupakan sebuah ujian daripada Allah. Apalagi yang mereka adalah sepasang
suami istri, mereka orang tua dan anak-anaknya, mereka para kerabat-kerabat kita, mereka para tetangga-tetangga kita, mereka lah ukuran dan patokan daripada keimanan kita. Semoga kita termasuk yang terus bertumbuh dan terbina keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita termasuk yang memandang seluruh kaum muslimin adalah saudara kita, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin satu dengan yang lainnya, yang di Jawa Timur maupun di Jawa Barat, yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, selama dia itu mukmin, selama dia itu muslim, berarti dia itu adalah saudara kita. Semoga kita termasuk yang benar-benar beranggapan semacam itu, sehingga benar-benar kita dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari tadi telah disampaikan, dan sengaja saya perintahkan beliau berdua untuk menyampaikan, karena memang dari pagi sampai sekarang belum istirahat, jadi paling tidak bisa menghemat suara dikit, jadi bisa menghemat waktu, jadi saya tidak terlalu lama-lama. Bayangkan di Purwakarta 1 jam 17 menit, kemudian di Cirebon 1 jam sekian menit, tapi di Sumedang nggak sampai 1 jam, kan enak gitu. Dan semoga barokah dan manfaat insya Allah. Semoga kita semua termasuk yang menggembirakan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad, dan kita doakan semoga yang mendatangkan saya ke tempat ini, dan saya berterima kasih kepadanya karena saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami di tempat ini, dan semoga saya pulang dapat barokahnya antum semuanya. Amin. Barokahnya mereka yang tinggal, saudara kita yang tinggal di desa Narimbang, Kecamatan Conge. Susah banget mau ngafalnya, mulai tadi saya berkali-kali saya hafal salah terus. Apalagi tempatnya Kiai Bukhari, apa namanya, Cipicung. Nah, itu di Jawa belum ada itu yang semacam itu. Yang ada kacungnya, ada kacung. Semoga kita semua termasuk yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Haji Yayat kita doakan semoga berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah anak-anak keturunannya, semoga ditambah sayang oleh Allah dan Nabi-Nya, dan semoga kesehatannya dipulihkan, matanya dipulihkan, kakinya dipulihkan, seluruh anggota badannya dipulihkan. Begitu pula Bu Haji dibahagiakan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mendengar tadi daripada pembicara pertama, kedua, semuanya tentang ilmu. Karena memang ilmu itu adalah tidak ada duanya Pak, Bu. Cuma sayangnya kita itu mengenal Nabi Muhammad, tapi kita tidak tahu kaitan Nabi Muhammad itu apa. Apa kaitannya Nabi Muhammad? Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekian alam semesta. Adanya Nabi Muhammad untuk kita rahmat, hidupnya rahmat, setelah meninggalnya rahmat, semuanya rahmat. Tapi kita tidak mengerti rahmat itu bentuknya apa. Apakah jasadnya rahmat? Apakah keturunannya yang rahmat? Apakah sifat-sifatnya yang rahmat? Apakah hadis-hadisnya yang rahmat? Maka yang benar adalah semuanya yang terkait dengan Nabi Muhammad rahmat. Badannya penuh dengan rahmat, sifatnya penuh dengan rahmat. Tapi rahmat-rahmat yang masih ada sekarang ini, yang jikalau kita itu benar-benar menerapkan dan sangat dekat dengan rahmatnya Nabi Muhammad, maka pasti kita akan bahagia hidupnya. Oleh karenanya saya mau bertanya Pak, Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu pengen bahagia hidupnya? Pengen senang hidupnya, pengen berkah hidupnya, pengen sejahtera hidupnya, pengen aman sentosa hidupnya? Saya juga pengen Bu, semuanya pengen. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana caranya bahagia. Ada saja masalah, di rumah masalah, di toko masalah, di jalan masalah, dengan tetangga masalah, dengan keluarga masalah, apalagi dengan istri dan suami masalah. Selalu masalah dan masalah. Itulah dunia yang penuh dengan masalah. Kalau seumpama tidak ada masalah, bukan di dunia. Tapi masalahnya, Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang paling cinta kepada umatnya. Tidak ada Nabi seperti Nabi kita Pak, Bu. Tidak ada Rasul seperti Rasul kita Nabi Muhammad SAW.
cintanya sepanjang masa, abadi. Sampai-sampai di antara cinta Nabi Muhammad yang terungkap, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupannya setelah kematian beliau. Tidak nyangka kita semuanya sampai sekarang kita terhubung dengan Nabi Muhammad. Kapan kita terhubung dengan Nabi Muhammad? Kapan kita itu berinteraksi dengan Nabi Muhammad? Ketahuilah Pak, Bu, sekarang hari apa? Hari apa sekarang Pak? Hari Kamis. Harusnya ibu-ibu sangat hafal. Kenapa? Sekarang malam Jumat. Apalagi bapak-bapaknya. Oleh karenanya saya nggak pakai panjang lebar karena biar cukup waktunya. Sementara yang masih belum kawin jangan mengertinya. Cukup kita saja yang sudah kawin. Hari ini hari Kamis. Apa kaitannya hari Kamis? Hari Kamis itu adalah hari rahmatnya Nabi Muhammad untuk umatnya. Hari Kamis itu adalah hari di mana Nabi Muhammad menyambung kepada kita dengan rahmatnya. Hari Kamis terkait dengan Nabi Muhammad dan umatnya tidak pernah terjadi kepada seorang nabi pun daripada nabi-nabi yang pernah diutus, yang jumlahnya 124.313 rasul, tidak ada yang mendapatkan kenikmatan anugerah seperti didapatkan Nabi Muhammad terkait dengan hari Kamis. Kenapa? Setiap hari Kamis nama kita disebut oleh Nabi Muhammad. Sehingga kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, wallahi inni la'arifukum ma'rifatan tammah. Demi Allah, aku tahu dengan nama-nama kalian semuanya dengan pengetahuan yang sangat mendetail. Bagaimana nggak tahu Pak? Setiap minggu disebut nama kita. Segaf bin Hasan Baharun, Alwi bin Segaf Baharun, Dafiq bin Abdullah bin Yahya, semuanya kita disebut namanya. Kenapa? Karena setiap hari Kamis sebelum amal kita dibawa dan dilaporkan per minggunya kepada Allah dan ditutup per minggunya, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Untuk apa disodorkan? Itu permintaan Nabi Muhammad Pak. Kita nggak sengaja. Ternyata Nabi Muhammad begitu cintanya kepada kita, tidak ada seorang Nabi yang melakukannya kecuali Nabi Muhammad. Sampai-sampainya kita itu merasa seakan-akan kita itu sudah melakukan sesuatu yang merugikan kita. Kita tinggalkan aktivitas kita, kita tinggalkan rumah kita. Haji Yayat mengeluarkan uang yang banyak untuk mengundang kita. Rugi? Tidak rugi. Tidak rugi. Karena apa? Apapun yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad, sehingga dikatakan oleh Imam Abdurrahman At-Tibai, kalau seumpama seseorang itu melaksanakan maulid setiap hari, setiap waktu untuk membalas jasa Nabi Muhammad, kita tidak bisa membalasnya. Kalau seumpama ada seorang pemuda, bukan dia itu sujud di atas sejadah, tapi beliau sujud di atas bara api, sampai hari kiamat belum bisa untuk membalas jasa Nabi Muhammad.